Aduh, jelas sekali Bu. Besok lusa kalau padi ini sudah tumbuh, rasanya tidak sebanding dengan apa yang kita setorkan. Sisanya cuma cukup untuk bernafas. Itulah nasib kita, nak. Selagi tanah ini milik dalam, kita hanya bisa pasrah. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Butini, Raka, gawat, ada surat perintah dari dalam. Perintah apa, Bu Murni? Jangan membuat ibu panik. Diharapkan mengosongkan lahan dalam waktu 1 bulan. 1 bulan? Tanah yang sudah kita rawat selama 20 tahun. Ya Tuhan, lalu kita mau makan apa, nak? Kita tinggal di mana? Kita bukan binatang yang bisa diusir begitu saja. Benar, Butini, lahan saya juga kena juga. Kalau begini bagaimana kita? Saya tidak terima. Lahan saya kena juga. Saya sudah tanam cabai di sana. Murni, saya takut. Kemarin petugas itu datang. Mereka mengenakan seragam. Bicaranya keras. Mereka bilang, kami tidak punya hak apa-apa. Kalau saya diusir gimana? Anak saya sekolah pakai apa? Terus kami mau makan apa, Murni? Tenang, Asri. Kita semua di sini kok. Kami tidak akan pergi. Selama ini kita diam saja. Semenjak Kanjeng Raden Ayu itu memegang kuasa, semuanya berubah. Beliau sudah melanggar peraturan leluhur keraton sebelumnya. Mulai dari hasil panen yang dipangkas, awalnya kita mendapat 40% dari hasil panen ini, jadi kami hanya menerima 15% saja. Tanah warisan seharusnya diwariskan kepada siapapun yang merawatnya, bukan hanya kepada mereka yang hanya memegang surat dan darah biru. Kita harus menuntut kejelasan. Setuju. Mereka tidak boleh seenaknya menindas kita. Ayo, Parani, langsung bacok, wae. Setuju. Jangan, nak. Jangan lakukan ini. Ini benar. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kita harus menyelesaikan yang pada gini. Kita harus mengatur bagaimana kita bisa sampai ke Kanjeng Raden Ayu dengan kepala dingin. Kami harus minta pertolongan orang-orang yang lebih hebat dari kami. Aduh, padahal sudah geram banget ingin memusnahkan kanjeng-kanjeng itu. Sudah. Benar kata Asri. Kita memerlukan bantuan dari orang-orang yang lebih hebat dari kita. Nanti saya akan menemui Bayu untuk membahas apa yang akan kami lakukan. Kau tahu, Ras, di kampus kita dulu, kita sering membahas tentang agraria reformasi tanah. Kali ini, aku benar-benar paham apa itu artinya. Ya, di ruang kuliah tanah itu adalah sebuah data. Tapi di sini tanah adalah hidup. Dan orang-orang itu mereka adalah bab yang kita lupakan di buku. Kita terlalu terjebak di antara idealisme dan teori. Tapi apa gunanya teori jika hukum hanya berpihak pada mereka yang berkuasa? Ini adalah ini, yuk. Kata. Ras, kadang aku iri sama mereka. Mereka tidak perlu teori untuk paham apa yang mereka bilang. Dan mereka mungkin iri pada kita yang dapat menulis di kertas. Jadi mari kita saling isi, yuk. Kamu bakar semangatnya, aku jaga data. Jika aku gagal hari ini, setidaknya dunia akan tahu bahwa waktu gede perlu suara. Dan kalau kita berhasil, waktu dia akan menjadi contoh bahwa keadilan bisa lahir dari lumpur, bukan dari istana.
Selamat sore Mas Bayu. Lagi bersantai. Mas Raka, ada apa? Waduh, gawat ini yo. Saya salah waktu kesini sedang menghadapi permasalahan. Apakah kamu sudah tahu masalah apa yang dihadapi dengan desa kita ini? Aku sudah dengar dari warga sekitar kalau tanah garapan di desa ini bakal jadi tempat wisata oleh mereka berkuasa. Lalu, bagaimana menurutmu, Bayu? Menurutku sih ini adalah ketidakadilan bagi masyarakat petani di desa ini. Bagaimana kalau kita bersama masyarakat membuat keputusan hukum untuk melawan ketidakadilan ini? Saya sangat setuju dengan usulan itu. Besok kita akan berkumpul bersama dengan warga ke kediaman Mbak Ayu untuk membahasnya. Baiklah, kita sampai jumpa di Rasa ini akan menghancurkan waktu gede. Petani akan kehilangan mata pencaharian. Mereka adalah wong cilik yang jujur. Cinta, kamu harus belajar dari jendela yang lebih tinggi. Mereka itu hanya penggarap. Di bawah keluarga kita tidak bisa diukur dari belas kasihan mereka, tetapi dari aset yang kita miliki. Tapi, di bawah tanpa keadilan hanyalah kesombongan, Bu. Apakah Ibu tidak takut dengan karma? Karma, tugas kita hanya menjaga martabat dalam keraton. Jika kamu keberatan, tidak usah ikut campur. Apa Ibu tidak pernah berpikir bahwa keluhan mereka adalah sebuah keadilan komunal yang berabaikan? Mereka menggarap tanah-tanah itu udah puluhan tahun, Bu. Ibu tidak bisa jika hanya memikirkan surat-surat itu. Cukup, Sinta. Mereka itu tidak punya sertifikat dan mereka itu tidak berhak bicara di sini. Sekarang tinggalkan Ibu dan jangan pernah membicarakan mengusir itu lagi di sini. Resor ini, mereka bukan hanya diusir, mereka akan dihapus. Darahku ada di sini, di tempat mewah ini. Tapi hati nuraniku menolak kenyamanan ini. Aku harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan daerah ini menindas lagi. Aku akan memilih hidup sederhana daripada ikut menindas mereka semua. Permisi, Bu Ayu. Bu Ayu. Alah, Bu Tini kali rencang-rencang monggo pinara. Jadi begini Mbak Ayu, kedatangan kami di sini itu untuk mengajak Mbak Ayu membahas tentang masalah yang ada di Desa Watu Gede ini. Injil Mas Raka, saya paham kedatangan kalian semua ke sini. Mari kita mulai agenda kita semua. Jika tanah ini masih dikuasai oleh segelintir orang kayak mereka, kita tidak akan pernah merdeka. Bagaimana kalau kita memiliki hukum yang kuat untuk melawan ketidakadilan ini? Secara hukum, mereka punya hak dan prioritas di sini. Secara data, mereka juga pulang punggung di sini. Benar, kita tidak boleh diam saja. Saya juga sebagai ketua kelompok tani siap
memperjuangkan aksi damai ini. Selamat datang, Sinta. Ini sih saya membawa salinan ke Taman Desa. Di sini saya juga membawa rancangan surat penundaan proyek. Izinkan di sini saya membantu kalian sendiri. Terima kasih, Sinta, sudah mau menunjukkan. Izinkan saya membuka tas ini. Teman-teman, perubahan akan dimulai hari ini. Alhamdulillah, akhirnya akan ada perubahan di desa Bukit ini. Alhamdulillah. Sekarang kita akan berangkat ke kediaman Kanjeng Raden Ayu dan Raden Mas Kiwaskito. Setuju. Ayo. Bagi adil garapan kita tidak terima. Bagi adil garapan kita tidak terima. Bubarkan diri kalian. Ini penghinaan. Kalian sudah keterlaluan. Ini petisi kami, Kanjeng, yang sudah ditandatangani oleh seluruh warga. Cinta. Kamu pengkhianat. Kamu yang menandatangani ini. Kamu lupa kalau darahmu itu biru. Kamu melawan ibumu sendiri. Kanjeng keterlaluan. Putri sendiri ditampar. Gitu caranya Kanjeng memimpin. Bukan cuma lahan kami yang ditindas, hati putri panjenengan juga ditindas. Waduh, memang terlaluan banget panjenengan Kanjeng. Kanjeng, kami datang ke sini baik-baik malah dibalas dengan kekerasan. Begitukah ajaran leluhur? Iya betul. Kami ini butuh keadilan dari Kanjeng. Ya betul. Stop. Ada apa ini? Diam kamu mas, dari dulu kamu memang sampah, kamu lemah. Kanjeng, cukup. Aku melakukan ini demi menjaga wibawa sejati keluarga kita, bukan dengan menindas. Wibawa aku hancur karena kelemahanmu. Kamu sudah tidak berguna. Aku memukul Sinta, aku mengkhianati rakyat, tapi aku tidak bisa kehilangan gelar ini, Mas. Derajat sejati tidak diukur dari luasnya tanah warisan, Kanjeng. Derajat itu diukur dari luasnya hati yang mau berbagi. Kamu punya hak atas warisan darah, tetapi kami juga punya hak atas warisan keringat. Hukum tertinggi di Jawa ini adalah keseimbangan. Ketika bangsawan dan rakyat tidak seimbang, maka yang ada hanyalah kehancuran. Wibawa sejati adalah melindungi, bukan menindas. Dengarkanlah hati suara putri panjenengan. Baik, Mas. Aku setuju dengan pembagian lahan itu. Itu harga yang harus aku bayar untuk mempertahankan nama baik keluarga kita. Ini adalah keputusan bangsawan yang sejati, Kanjeng. Kamu tidak akan kehilangan gelar, tapi kamu akan memberinya makna baru.
kasih Kanjeng dan Radennya. Cinta, kamu ninggalin dalam demi lumpur ini. Raka, lumpur ini lebih jujur daripada lantai marmer dalam. Aku lebih suka mempertahankan tanah warisan ini demi keadilan. Ini hasil padi panjenengan. Semua sudah saya bagi adil, tidak ada lagi setor paksa. Terima kasih, Nduk. Terima kasih, Kanjeng. Aku telah menyaksikan kalian cinta. Kalian telah membuktikan bahwa tanah ini tidak hanya bernilai dari suratnya, tetapi dari kehidupan yang ada di dalamnya. Dengarkan, keputusan telah dibuat. Proyek resor dibatalkan. Ini adalah surat keputusan resmi yang ditandatangani olehku sebagai perwakilan dalam dan pewaris pusaka. Alhamdulillah. Akhirnya Desa Watu Gede sudah merdeka. Merdeka! Terima kasih Kanjeng, terima kasih Raden, terima kasih Sinta. Adalah anak-anakku, tanah ini tidak lagi terbelah. Tanah ini milik kita semua. Wong ke wong adil marang bumi. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bayu. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Watu Gede pada akhirnya sudah merdeka. Ya, alhamdulillah. Semoga perjuangan warga di Desa Watu Gede ini akan terus dikenang oleh mereka. Ya, semoga apa yang kita bantu selama ini dikenang sama mereka dan abadi. Pada akhirnya, Watu Gede mengingatkan kita bahwa tanah bukan sekedar warisan, melainkan amanah yang menuntut keadilan. Bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh garis darah atau gelar, tetapi oleh keberanian untuk menghargai sesama. Dari kisah tentang tanah yang diperebutkan dan hati yang terbelah, kita belajar bahwa keutuhan sebuah desa dapat tercapai meskipun statusnya berbeda antara kalangan atas dan bawah, tetapi harus tetap bersifat adil dalam memandang satu sama lain. Sebab pada akhirnya kemuliaan bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang dibangun dengan kejujuran, pengertian, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Mas, iwas kita bojomu di kondisi no.